Oke, kita lanjut. Itu tadi tentang mengukur ketimpangan ya, dengan menggunakan Susenas tentunya. Oke. Oke, selanjutnya adalah mengukur kemiskinan absolut. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan absolut? Kemiskinan absolut itu adalah eh, sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Atau mereka ini seringkali disebut dengan hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu adalah ini, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu, ya. Kalau bicara tentang kemiskinan, teman-teman pasti ketemu dengan yang namanya poverty line atau garis kemiskinan. Ya. Yang pertama, garis kemiskinan itu ada yang disebut garis kemiskinan internasional. Ini biasanya yang bikin World Bank, kalau nggak IDB, kalau nggak yang gitu-gitu lah ya, atau WHO dan sebagainya ya. Tapi saya lupa deh yang bikin siapa ini garis kemiskinan. Oke, terus yang pasti eh, yang sering digunakan ada dua. Dia di bawah $1 per hari atau $2 per hari, dolar Amerika ya. Dan ini dikonvert ke dalam PPP ya, untuk menghitung mata uang lokal. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan berapa ya dolar, misalkan 15.000 deh ya, atau berarti kita harus 15.000 kali 2, 30.000 ya. Nah, orang yang tinggal di bawah 30.000 per hari, ini hitungan kasar ya, harusnya nggak seperti itu ngitungnya. Ya, jadi kalau orang yang tinggal di bawah 30.000 per hari, berarti dia dikatakan sebagai penduduk miskin ya, penduduk miskin ya. Oke, berarti coba dibayangkan, mungkin nggak sih teman-teman hidup dengan pendapatan di bawah 30.000 per hari, atau misalkan kita taruh di garis maksimal 30.000 per hari. Ya, saya mungkin sanggup, tapi hanya untuk beberapa hari saja mungkin ya. Kalau untuk kita ngebayanginnya jangan 30.000, bisa kok Pak, saya bisa makan 10.000 sehari kan. 10, sorry, saya bisa makan 10.000 sekali makan, 3 kali makan berarti sehari uh, 30.000, atau teman-teman 2 kali makan 20.000, terus sisanya buat yang lain ya kan, 10.000-nya. Tapi ya itu kalau sehari 2 hari. Tapi kalau bayangin kalau itu teman-teman lakukan dalam jangka yang lebih panjang, misalkan 1 bulan atau 1 tahun gitu ya. Kalau saya agak berat mungkin untuk uh, menurut saya agak berat buat kita semua dapat hidup dengan segitu ya, $2 per hari atau 30.000 per hari ya, dalam jangka yang waktu yang panjang ya, karena banyak banyak pengeluaran yang kita butuhkan buat buat kuliah, buat misalkan teman-teman ya bayar kuliah di Unpad berapa dan lain sebagainya ya. Terus itu kalau garis kemiskinan internasional ya. Tapi banyak juga orang yang bilang bahwa kalau ngitung kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan internasional ini nggak fair sebenarnya, karena setiap daerah itu punya tingkat kemiskinan punya tingkat inflasi yang berbeda-beda, terus juga punya jenis makanan yang berbeda-beda dan lain, dan si garis kemiskinan ini kan salah satunya nanti dihitung dari pendapatan dari makanan komponennya ya, nanti akan kita bahas ya. Oleh sebab itu di masing-masing negara itu mereka selalu menghitung garis kemiskinan lokal ya. Kalau di Indonesia garis kemiskinan ini ada yang level nasional, ada yang level provinsi, ada juga yang level kabupaten kota, ya, macam-macam. Oke. Nah, si garis kemiskinan lokal ini dia menetapkan sekelompok makanan yang cukup, yang didasarkan pada persyarat nutrisi dan pengeluaran, ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran kebutuhan dasar lain ya. Ada pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Oke, ini kemiskinan lokal. Oke, lalu ada banyak indikator kemiskinan. Yang pertama adalah uh, indikator kemiskinan yang pertama adalah persentase penduduk miskin ya. Cara ngitungnya adalah jumlah penduduk miskin dibagi dengan populasi. Ya, nanti persentase penduduk miskin semakin kecil angkanya, berarti jumlah penduduk miskinnya di negara atau di wilayah tersebut semakin rendah. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak berarti penduduk miskinnya. Oke. Lalu yang kedua ada yang namanya jurang kemiskinan total atau total poverty gap ya, TGP, TGP ya. Dia ini mengukur pendapatan total yang diperlukan untuk mengangkat penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan ke atas garis tersebut. Oke, contohnya di grafik ini nih, di figur 3.6 ya. Ini saya ambil dari buku juga sih si grafiknya. Oke. V ini adalah garis kemiskinan nih, annual income pay-nya ini ya.
annual income sama dengan P itu adalah garis kemiskinan. Di sini berarti garis kemiskinan. Ini adalah jumlah penduduk, persentase penduduk, percentage of population, kurva A dan kurva B. Ini sama, yang B juga sama, ini adalah garis kemiskinan ya. Oke, nah meskipun kata dia, dan kita tahu di A dan B ini percentage population yang miskin ya, yang tinggal di bawah garis kemiskinan itu adalah sama-sama 50% ya. Tapi meskipun di kedua negara ini, negara A dan B, 50% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, namun jurang kemiskinan di negara A ini lebih lebar dibandingkan dengan jumlah jurang kemiskinan di negara B. Ini teman-teman bisa lihat bahwa si daerah yang biru di daerah A ini, di negara A itu lebih besar daerahnya, lebih luas daerahnya dibandingkan dengan di negara B. Oke. Ini menunjukkan bahwa si jurang kemiskinan di negara A itu dia lebih luas, lebih lebar ya dibandingkan dengan jurang kemiskinan di negara B. Oke. Cara ngitungnya seperti apa? Seperti ini. TGP itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai H, dan ini adalah YP min I. Ini TGP itu adalah total poverty gap, sedangkan YP itu adalah garis kemiskinan, dan YI itu adalah pendapatan si orang miskin. Terus kita jumlahkan semuanya ya. Jadi kalau ngitungnya adalah 1 dikurangi pendapatan orang miskinnya berapa, terus YP-nya adalah $2 per hari, tadi kan 2 dikurangi 2 di-convert dulu ke mata uang lokal, baru nanti bisa dihitung ininya ya. Dan terakhir ini kita punya per individu, lalu kita jumlahkan, nanti kita dapatlah TGP-nya. Oke. Lalu yang kedua adalah average poverty gap atau jurang kemiskinan rata-rata. Ini simbolnya APG. Ya. Si cara ngitungnya adalah TPG dibagi dengan N. Ya, TPG itu yang tadi total poverty gap dibagi dengan N. Oke. Lalu dari mana data kemiskinan di Indonesia itu bisa dihitung ya? Sama dengan sebelumnya dengan ketimpangan, ya, si kemiskinan di Indonesia itu dihitung dengan menggunakan Susenas, ya, Survei Sosioekonomi Nasional, ya. Dan si kemiskinan ini dihitung bukan dari pendapatan, tapi dia dihitung dari pengeluaran. Oke. Selanjutnya ini menggunakan pengeluaran, dan data kemiskinan ini dipublikasi oleh BPS bahkan sampai dengan level kabupaten kota ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung lagi kayak tadi. Kalau ketimpangan kan kita harus ngitung ya si kabupaten kota, karena dia nggak tersedia. Walaupun tersedia, ada beberapa daerah itu yang pemerintah provinsinya dia nggak mengeluarkan data ketimpangan kabupaten kota. Tapi kalau yang kemiskinan ini ada semua di publikasi BPS ya. Kita coba lihat. Oke. Oke ya, kita lihat lanjut. Jadi dari mana sih sebenarnya data kemiskinan di Indonesia ini bisa kita peroleh ya? Nanti teman-teman bisa coba buka website si BPS ya, terus nanti masuk ke sini sosial kependudukan dan nanti lihat ini kemiskinan dan ketimpangan ya. Eh, di sini banyak banget sih data yang bisa kita peroleh ya. Ini kayak ada menurut persentase penduduk miskin menurut provinsi, terus ada jumlah penduduk miskin menurut provinsi ya. Terus ini ada garis kemiskinan nih menurut kabupaten kota, coba kita lihat. Terus ini ada tadi indeks kedalaman kemiskinan ya. Cuman ada dua indikator, ada P1 ada P2. Lalu nah ini jumlah penduduk miskin per kabupaten kota 2015-2019 juga ada. Terus persentasenya juga ada, nanti teman-teman bisa lihat ya. Coba kita buka salah satunya ya. Mana nih? Nah ini kita agak berat karena datanya besar ya. Oke, nah ini dia datanya. Garis kemiskinan menurut kabupaten kota ya. Ini dari 2015 sampai dengan 2019. Oke, banyak lah ya. Panjang nih ke bawah. Oke, pokoknya kalau sebentar. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ini nih adalah garis kemiskinan. Jadi orang yang tinggal di bawah segini income-nya selama sebulan, mereka dikatakan sebagai
penduduk miskin ya, misalkan di Aceh. Ini untuk provinsi ya, terus sorry, ini untuk provinsi, baru bawahnya kabupaten kota, terusnya seperti itu ya. Nah, ini kan ada misalkan 404.739 rupiah. Jadi orang yang tinggal di bawah segini ini merupakan dikelompokkan ke dalam kategori penduduk miskin di Kabupaten Simaule tahun 2019, dan seterusnya. Kita bisa baca nih tentang tahun 2015 gini, 2016 gini. Kalau kita lihat di sini bahwa si garis kemiskinan kabupaten kota ini setiap tahunnya pasti masih meningkat karena ada banyak faktor ya, karena ada faktor harga yang yang mempengaruhi si harga-harga bahan pangan ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat di sini ada eh, apa sih definisi penduduk miskin menurut BPS, terus gimana cara menghitung si garis kemiskinan ya. Nanti teman-teman bisa baca. Terus Pak, bisa nggak kita ngitung si garis kemiskinan ini sendiri pakai Susanas? Eh, Sebenarnya bisa, tapi karena udah ada datanya dan apa ya, agak susahnya itu nanti kita harus lihat ini nih, harus lihat harga di masing-masing provinsi atau harga di masing-masing kabupaten kotanya. Nah, itu yang agak ribet. Jadi sebenarnya saya sendiri juga belum pernah ngitung si garis kemiskinan ini sendiri, tapi karena datanya ada uh, dan dipublish sampai dengan level kabupaten kota ya oleh si BPS, jadi saya cenderung pakai data yang udah ada, yang udah dipublish dari si BPS. Dan biasanya yang saya pakai buat yang pernah saya pakai itu adalah persentase penduduk miskin ya, dan ini juga udah ada datanya di BPS ya. Terus coba kita buka yang ini. Nah, ini adalah persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota dari 2015 sampai 2019 ya. Nih, kalau kita lihat di Provinsi Aceh, ini kabupaten kotanya ya, ke bawah. Ini kabupaten kotanya, terus eh, sampai ke bawah ya. Nih, kota Solok segala macam. Nah, ini Riau nih misalkan ya. Terus atau Jambi, berarti seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa si garis kemiskinan di provinsi ini Aceh ya, dia berkurang dari 17,8 ke 16 ke 16, sekian. Ini naik sih, terus turun lagi, ke 2019 ini semakin turun. Kalau kita lihat apa persentase penduduk miskinnya ya, artinya di yang ini nih misalkan 17,8. Nah, di tahun 2015 di Provinsi Aceh itu persentase penduduk miskinnya adalah sebanyak 17,08% ya. Terus di 2016 dia adalah 16,73%, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya nanti kita bahas tentang kerugian dengan ketimpangan yang tinggi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan coba bahas ini ya, kerugian dengan ketimpangan yang tinggi. Oke. Jadi kita tahu bahwa yang pertama, ketimpangan pendapatan yang tinggi ini dia akan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Kenapa? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, ketika suatu negara itu memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, maka akan semakin sedikit penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit ya. Di sini kita lihat nih, ada kata-kata kredit, oke? Dan si keterbatasan ini akan menyebabkan si penduduk miskin itu memiliki keterbatasan untuk memulai atau mengembangkan bisnis misalkan ya, seperti itu. Dan ya jelas ini menjadi tidak efisien ya kan, inefisien ya. Karena kalau misalkan si negara itu semakin merata tingkat pertumbuhannya, berarti semakin banyak ya penduduk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit, atau semakin sedikit si penduduk miskin yang memiliki keterbatasan untuk ini tadi mendapatkan kredit ya. Sehingga kalau misalkan si ketimpangannya ini rendah, maka akses untuk meminjam kredit bagi orang-orang miskin atau bagi penduduk yang berada di proporsi ke bawah, kelompok terbawah tadi,
itu dia akan semakin sedikit jumlahnya, dan keterbatasannya ini untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih tinggi. Oke, seperti itu ya, kurang lebih. Lalu yang kedua, si ketimpangan yang tinggi ini dia menyebabkan tingkat tabungan yang rendah. Kenapa? Karena sebenarnya tingkat marginal tabungan tertinggi ini biasanya ditemukan pada kelas menengah ke bawah ya, kelas menengah terutama. Kenapa? Karena kalau si penduduk kaya ya, yang income kelompok pendapatan yang atas itu mereka cenderung untuk membelanjakan pendapatannya ya, untuk membeli barang impor dan lain sebagainya ya. Ini realistis ya, karena kalau misalkan kalian punya uang yang berlebih, kalian akan beli barang impor, nggak mau lagi kalian beli barang lokal ya kan, realistis itu ya. Contohnya kalau misalkan kamu punya pendapatan yang tinggi, kamu bakal beli jam produksi luar negeri, atau kamu bakal beli apapun itu yang bersifat impor. Oke. Lalu penduduk yang kelompok teratas ini, mereka justru cenderung untuk menyimpan kekayaannya di luar negeri ya, karena banyak hal, ada kayak menghindari pajak lah dan segala macam. Oke. Atau biasa disebut juga dengan capital flight, atau mereka menyimpan kekayaan di luar negeri ini dengan tujuan tertentu, kayak misalkan eh, ternyata di luar negeri apa ya, returnnya lebih tinggi misalkan ya, contohnya. Jadi mereka lebih tertarik untuk menyimpan kekayaannya di luar negeri daripada di dalam negeri ya. Hal ini jelas akan apa ya, berpengaruh pada tingkat investasi maupun tabungan, terutama pengaruhnya ke tingkat tabungan dulu ya, ke saving. Oke. Jadi ketika si inequality ini tinggi, yang pertama itu dia akan lari ke tingkat tabungan yang rendah ya, menurut si buku Todaro ini. Dan selanjutnya kita tahu bahwa ketika si S itu adalah sama dengan I ya, ketika savingnya rendah maka investasinya juga akan rendah. Dan kita tahu di chapter-chapter sebelumnya bahwa investasi ini adalah salah satu faktor kuat untuk melakukan pertumbuhan ekonomi ya, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah alokasi aset yang tidak efisien. Ya, ini nanti akan kita bahas lebih dalam di chapter 8 dan chapter 9. Jadi, kalau ketimpangan yang tinggi, ini dia akan berpengaruh, misalkan jadi si inequality-nya ini tinggi ya. Ya, berarti hanya beberapa orang yang kaya ya kan, hanya golongan tertentu, hanya sekelompok tertentu yang kaya, dan si kelompok-kelompok ini berarti mereka dapat menguasai banyak aset. Salah satunya adalah tanah ya, misalkan. Oke. Mereka akan mencoba untuk menguasai sebanyak mungkin aset yang ada di wilayahnya atau di negaranya ya. Nah, lalu ketika si penguasaan atas tanah atau aset ini menjadi sedikit, atau katakanlah hanya orang-orang kaya yang punya ya, dan mereka akan punya sangat luas gitu kan aset tanahnya ini. Dan nanti di chapter 9 itu kita akan bahas bahwa si perkebunan yang besar, atau nanti disebutnya dengan latifundo, ini sebenarnya tidak efisien. Kenapa? Karena skala yang paling efisien untuk pertanian itu adalah sawah atau lahan yang berukuran keluarga atau family size dan menengah ya. Jadi bukan bukan lahan yang kepemilikannya luas seperti yang terjadi ketika si inequality ini tinggi. Oke. Nah, lalu nanti di chapter 8 kita juga akan coba bahas tentang pengaruhnya dari si ketimpangan yang tinggi terhadap pendidikan ya, di mana si uh, negara yang ketimpangannya tinggi itu dia akan mengorbankan kualitas pendidikan dasar, dan mereka akan cenderung pada penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi, misalkan universitas ya dan sebaiknya. Tapi ketika mereka menekankan ke perguruan tinggi, mereka ini seringkali melupakan kualitas dari si pendidikan dasarnya, seperti itu. Oke. Lalu itu kerugian yang pertama, jadi dia menyebabkan inefisiensi ekonomi. Nah, yang kerugian kedua adalah disparitas pendapatan yang ekstrim, itu dapat melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Oke, ada banyak hal di sini yang paling nyata berdasarkan isi buku Todaro. Jadi dia menyatakan bahwa ketimpangan yang tinggi ini memperkuat kekuatan si politis golongan kaya ya.
Terus sehingga kekuatan ini akan digunakan untuk mengarahkan hasil pembangunan demi kepentingan pribadi. Ya, ini sangat banyak dulu terjadi di negara miskin. Oke. Terus si pengalihan kekuatan ini dia akan digunakan untuk mengalihkan sumber daya yang seharusnya produktif menjadi tidak produktif. Contohnya untuk pemburuan rente, ya. Pemburuan rente itu apa? Pemburuan rente itu semacam lobbying, ya, mengeluarkan uang untuk lobby, terus sumbangan politis, penyuapan dan lain sebagainya. Oke. Jadi harusnya si sumber daya ini produktif, dia menjadi tidak produktif dan itu akan menghambat pertumbuhan. Oke. Kesimpulannya, dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, fokus politik itu nanti cenderung kepada redistribusi kue ekonomi. Ya, orang-orang itu akan ngomongin bagian-bagiannya. Ya, gue dapat berapa, lu dapat berapa, si itu dapat berapa, si A dapat berapa, si B dapat berapa, ya. Bukan fokus untuk memperbesar si ukuran kuenya atau ukuran perekonomiannya, tapi mereka lebih kayak bagi-bagi jatah seperti itu, ya. Itulah salah satu kelemahannya, ya, dari si disparitas pendapatan yang ekstrim. Lalu contoh lainnya adalah salah satunya dia akan berpengaruh ke tingkat kriminalitas, ya, si crime. Oke. Jadi kalau tingkat tingkat ketimpangan yang tinggi di suatu wilayah itu dia akan wilayah tersebut si tingkat kriminalnya juga akan tinggi. Jadi contohnya bisa tulis seperti ini. Kalau inequality-nya tinggi, maka si tingkat tingkat kriminalitasnya atau crime rate, ya, ini juga akan tinggi. Oke. Kenapa? Ya banyak faktornya kan. Kayak misalkan contohnya ada banyak teorinya, ya. Jadi katakanlah kalau si orang yang berada di kelompok terbawah ini nanti bakal merasa iri, dengki dan lain sebagainya dengan kelompok teratas sehingga mereka terpaksa melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Atau misalkan yang terjadi sebaliknya, ternyata orang yang di kelompok atas ini melakukan tindakan yang semena-mena karena mereka merasa bisa dilindungi, mereka bisa apapun itu, mereka punya uang untuk melakukan banyak hal, ya. Dan itulah yang menyebabkan bahwa si inequality itu dapat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di suatu negara. Dan kita tahu bahwa dengan tingkat kriminalitas yang tinggi ini banyak faktor yang akan diakibatkan, ya. Contohnya adalah kalau nanti teman-teman belajar di perdagangan internasional atau di mana ada yang namanya foreign direct investment, ya, FDI, ya, ini investasi dari luar negeri. Oke. Dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, maka si investor itu cenderung enggan untuk melakukan investasi di negara atau di wilayah tersebut karena tingkat kriminalitasnya tinggi, ya. Jadi resiko untuk failure-nya di sini sangat besar, ya. Resiko gagal gagal atas investasi di negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi itu akan sangat besar. Oke. Seperti itu. Itu salah satu dampak dari tingginya ketimpangan pendapatan, ya. Lalu yang ketiga, ketimpangan yang tinggi umumnya dianggap sebagai ketidakadilan. Oke. Nah, ini wajar sih. Ada seorang filsuf namanya John Rawls, ya. Dia ini berbicara tentang kesempatan untuk memilih, ya. Jadi kalau kita kan nggak bisa milih, ya. Mau terlahir dari kelompok yang mana, mau terlahir sebagai orang kaya atau mau terlahir sebagai orang miskin, kan kita nggak bisa milih itu. Oke. Jadi kalau ketimpangan yang tinggi itu dianggap sebagai ketidakadilan, ya, katakanlah seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah menghadapi resiko ini, apakah Anda akan memilih distribusi pendapatan yang lebih merata atau yang kurang merata? Nah, ini nanti ada kontroversi. Sebagian orang akan memilih negara dengan pemerataan yang sempurna. Oke. Kenapa? Karena itu tadi, kita nggak bisa milih terlahir kaya atau terlahir miskin, ya. Tapi dengan si
equality ini akan berdampak pada dorongan untuk bekerja keras ya atau mempelajari berbagai keterampilan dan berinovasi. Kenapa orang akan malas-malesan ya? Karena contohnya misalkan suatu negara itu menganut sistem sosialis ya. Apapun itu dia akan disupport sama si negaranya. Katakanlah dia nggak bekerja, dia punya pengangguran, kayak katakanlah kita sebagai pengangguran misalkan, terus kita dapat uang dari negara ya, dapat uang dari negara untuk sebagai apa namanya ya, biaya pengangguran kayak gitu. Oke. Nah, terus lama kelamaan orang pasti bakal malas kan untuk bekerja karena ya udahlah kita santai-santai aja. Toh kita nggak kerja juga kita masih dapat uang dari negara seperti itu ya. Berarti itu bakal panjang ceritanya ya. Orang-orang muda bakal malas buat sekolah dan seterusnya. Terus kita bakal kehilangan orang-orang yang ingin terampil, berinovasi dan lain sebagainya. Itulah kalau dampak dari si equality ya, terlalu merata. Tapi dan oleh sebab itu sebagian orang itu akan memilih negara dengan tingkat ketimpangan tertentu. Ya, dengan tingkat ketimpangan tertentu artinya dia bukan tinggi-tinggi amat ketimpangannya, tapi dengan asumsi bahwa tingkat ketimpangan ini berhubungan dengan insentif untuk bekerja keras atau berinovasi. Ya, itulah kontroversinya di sini ya, bahwa si ketimpangan ini dianggap sebagai ketidakadilan. Ya, memang betul ketika kita lahir kita nggak bisa milih dari rahim mana yang kita harus lahir kan. Tapi maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita terlahir sebagai orang miskin, ya pasti kita mau sampai kapanpun kalau melihat orang kaya kita akan merasa tidak adil, oke? Oleh sebab itulah di situ bantuan si pemerintah datang. Tapi bantuan atau kebijakan dari pemerintah ini tentunya akan sangat variatif ya dampaknya. Kalau misalkan bantuannya dalam bentuk oke, ini anak yang orang-orang miskin kita sekolahkan gratis, kata dia kan mereka dapat fasilitas kesehatan gratis ya, sehingga dengan bisa sekolah gratis dan dapat kesehatan gratis, mereka ini memiliki kesetaraan yang sama dengan orang-orang yang punya pendapatan lebih tinggi dibandingkan mereka ya. Dan apa ya, jadi kalau mereka juga akhirnya punya peluang yang sama untuk menjadi orang yang sukses karena mereka bisa sekolah dan mereka juga dibiayain tadi fasilitas kesehatan ya. Kalau mereka sakit mereka bisa berobat gratis sehingga nggak perlu nunggu lama untuk sembuh dari sakit sehingga mereka bisa melakukan aktivitas sekolahnya lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan bantuannya berupa bantuan untuk pengangguran misalkan ya, mungkin di negara berkembang akan menambah tingkat pengangguran karena tingkat kesadarannya belum sebaik di negara maju seperti itu ya. Nah, itu dampak yang ketiga. Oke, jadi ada 3 dampak ya. Tadi ada yang pertama adalah inefisiensi ekonomi, lalu yang kedua adalah melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, dan yang ketiga ini adalah si ketimpangan dianggap sebagai ketidakadilan. Oke. Selanjutnya ada pembangunan dualistik dan pergeseran kurva Lorenz. Oke ya, ini si Gary Fields dalam bukunya yang berjudul Poverty, Inequality, and Development, dia menggunakan kurva Lorenz untuk menganalisis 3 kasus terbatas dalam pembangunan dualistik ya. Dimana kita tahu bahwa pembangunan dualistik itu adalah seperti yang ada di model si Lewis pada chapter sebelumnya ya. Chapter 3 kalau nggak salah. Ya, dimana si pembangunan dualistik itu adalah sektor pembangunan dalam sebuah negara yang terbagi dalam 2 sektor. Dia ada sektor tradisional dan sektor modern. Oke. Nah, lalu ada 3 kasus. Yang pertama adalah tipologi pertumbuhan dengan fokus kepada pengayaan sektor tradisional atau disebut juga dengan traditional sector enrichment ya. Si tipologi pertumbuhan ini dia fokus kepada sektor tradisional. Dan biasanya ini negara-negara yang menganut si tipologi pertumbuhan ini adalah negara yang fokus kepada penurunan kemiskinan. Contohnya itu adalah Korea. Sebentar. Contohnya adalah misalkan Sri Lanka. Sri Lanka pada dekade 1960 dan 1970-an atau negara bagian Kerala di
daerah barat India. Setelah kalian bisa baca contohnya di buku ya. Eh, Akhirnya si tipologi pengayaan sektor tradisional ini ya, atau tradisional sektor enrichment, dia akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak secepat tipologi lain yang nanti akan saya bahas selanjutnya. Tapi dengan tipologi seperti ini, dia akan mendorong kurva Lorenz bergerak secara serentak ke atas mendekati garis diagonal, dan kita tahu bahwa semakin dekat si kurva Lorenz ya ke garis diagonal atau garis equality-nya, maka ketimpangannya akan semakin rendah. Jadi si tipologi pertumbuhan dengan pengayaan sektor tradisional ini dia akan mengurangi ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan yang ada di negara dengan tipologi pertumbuhan seperti ini itu cenderung lebih merata. Oke, itu yang pertama. Jadi si pertumbuhan ekonominya memang dia tumbuh lebih lambat daripada tipologi pertumbuhan lainnya, tapi distribusi pendapatannya di sini lebih merata. Oke, itu intinya. Yang kedua adalah tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern ya, atau modern sektor enrichment. Nah, di sini si perekonomian itu memang tumbuh pesat ya, tapi dia hanya dinikmati oleh segelintir orang di sektor modern. Ini yang terjadi pada model si, kalau teman-teman ingat, Lewis ya, chapter 3. Ya, dia bilang tuh sektor model itu, lalu si penduduk di pedesaan dipindahkan ke penduduk perkotaan secara perlahan-lahan dan sebagainya. Ya, dia kan tujuannya untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi ya. Memang si perekonomian ini akan tumbuh, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang aja. Oke. Jumlah pekerja dan upah pekerja di sektor tradisional tetap, jadi nggak turun. Karena ada yang namanya waktu di Lewis itu adalah labor surplus ya di sektor tradisional, dan si marginal productivity of labor-nya itu sama dengan nol ya. Kalau lupa teman-teman boleh diulang kembali si chapter 3-nya. Oke. Nah, si tipologi pertumbuhan yang seperti ini dia akan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan uh, tipologi sebelumnya, dibandingkan yang tradisional sektor enrichment. Oke. Pertumbuhan ekonominya juga lebih tinggi. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah distribusi pendapatan yang relatif semakin timpang dan kemiskinan yang konstan tentunya ya, karena orang yang pindah ke kota ya memang dia langsung jadi lebih kaya, tapi orang yang masih tinggal di desa itu kan masih miskin konstan kemiskinannya. Dan karena si anggapannya bahwa orang yang tinggal di desa ini pendapatannya sama, sedangkan yang di kota ini orang menjadi lebih banyak, dan pendapatan yang di kota ini kalau di Lewis model itu dia lebih tinggi kan, sehingga ya ketimpangannya semakin tinggi. Karena ketimpangannya semakin tinggi itu dapat ditunjukkan oleh si kurva Lorenz atau Lorenz curve ini yang semakin menjauhi garis equalnya atau semakin menjauhi garis ini diagonal 45 derajatnya ini ya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan di tipologi pertumbuhan yang kedua ini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat, akan tumbuh secara cepat, namun tingkat ketimpangan juga tumbuh juga akan meningkat seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga tipologi pertumbuhan atau perluasan sektor modern sektor enlargement ya. Ini sama, dia menganut ke sektor Lewis ya, tingkat upah di kedua sektor dianggap konstan, walaupun di sektor modern tingkat upahnya lebih tinggi ya dibanding di sektor tradisional. Oke. Kalau teman-teman lupa boleh baca lagi tentang ini tuh sektor model, pengembangan tuh sektor model. Oke. Di sini dia ada pendapat bahwa pendapatan absolut akan meningkat dan kemiskinan absolut akan menurun. Oke. Sehingga si kurva Lorenz akan berpotongan atau sulit bagi kita untuk menyatakan perubahan ketimpangan. Sebenarnya ini adalah tipologi yang modern sektor enlargement ini menyebabkan kita bingung ya. Mana ya sebenarnya yang lebih timpang sebelum atau sesudahnya ya kan? Maksudnya
ini kan tadinya sebelumnya misalkan ada di 2, lalu setelahnya ada di yang paling bawah yang garis tidak putus-putus. Mana yang lebih timpang? Ya, kita bisa hitung pakai Gini rasio sebenarnya. Oke, seperti itu. Ada ini 3 tipologi pertumbuhan ya. Lalu selanjutnya ada hipotesis kurva U terbalik Kuznets. Oke. Ini yang bikin si Simon Kuznets tadi, ya. Dibilang bahwa si hipotesis ini bilang bahwa distribusi pendapatan itu akan memburuk pada awal tahap pertumbuhan. Oke. Jadi pada awal tahap pertumbuhan ekonomi itu distribusi pendapatan bakal memburuk atau meningkat ketimpangannya, ya. Tapi si ketimpangan tadi ini akan berkurang atau distribusi pendapatannya akan membaik pada tahap selanjutnya, ya. Sehingga nanti disebut juga dengan kurva Kuznets U terbalik. Ini gambarnya seperti huruf U tapi terbalik, ya. Nah, si Kuznets curve ini berangkat dari model si Lewis atau proses pertumbuhan yang berasal dari perluasan sektor modern, ya. Ceritanya seperti ini. Jadi pada awalnya si model Lewis ini kan dia bicara tentang peralihan dari sektor tradisional ke sektor modern, ya. Peralihan tenaga kerja, oke. Karena dianggapnya di sini mengalami labor surplus dan marginal productivity of labor-nya sama dengan 0. Sedangkan di sektor modern dia uh, tingkat upahnya lebih tinggi, terus dan lain sebagainya, banyak ya. Marginal productivity-nya tidak sama dengan 0 di sektor modern, ya. Lebih besar dari 0. Lalu si perekonomian tadinya ini si negara misalkan ada di sini nih di perekonomian tradisional, ya, di mana di situ semua negara di negara-negara berkembang itu semuanya semua orang ini sama miskin tadinya, ya, pada awal ya, ini yang saya warna dengan biru, oke. Lalu terjadilah modernisasi, ya, atau peralihan tenaga kerja ke sektor modern dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Oke, jadi ada beberapa orang, sekelompok orang yang berangkat dari sektor tradisional ke sektor modern atau dari pedesaan ke kotaan, ya. Karena mereka datang ke perkotaan, mereka bekerja di perkotaan, maka upahnya menjadi lebih tinggi dan mereka menjadi lebih produktif seharusnya. Oke. Maaf. Lalu karena ada banyak orang yang pergi ke kota, ada beberapa orang yang pergi ke kota, ya, dan yang di desa ini income atau upahnya sama, maka ketimpangannya akan meningkat, ya kan. Si kurva Lorenz ini sedikit-sedikit melengkung, mulai ke sini nih dia mulai naik, ya, pada awal modernisasi, ya. Tapi kita tahu bahwa ketika peralihan ke sektor modern, orang-orang ini memiliki upah yang lebih tinggi dan produktivitas marginal yang lebih tinggi, sehingga si JNI per kapitanya ini akan tumbuh, ya, ke kanan. Oke. Ini akan tumbuh ke kanan dari sini ke sini, oke. Tapi ketimpangannya juga bakal naik, ya, garisnya seperti ini. Oke. Nah, dari situ tapi lama-kelamaan kan makin banyak nih orang yang pindah ke sektor modern, oke. Makin banyak sampailah nanti ke titik yang paling optimal, ke titik yang ini, ketimpangannya, ya. Dia terus sampai ke titik optimal, sampai ke titik ini, baru makin banyak orang yang pindah ke sektor modern. Nah, si lengkungan kurva Lorenz curve ini akan berkurang dan lama-kelamaan karena makin banyak lagi ini orang yang pindah ke kota dan semakin tinggi juga si JNI per kapitanya, maka nanti ini bakal turun, ya. Sebentar. Si kurva Lorenz-nya bakal si garis ketimpangan aja nih koefisiennya ini lama-kelamaan bakal makin balik lagi ke awal ke sini. Oke, ke pemerataan yang lebih sempurna, distribusi yang lebih sempurna atau ketimpangannya bakal berkurang, ya. Jadi pada dasarnya tuh sebenarnya di ini yang saya kasih bintang di sini kondisi setelah modernisasi dan di sini kondisi sebelum modernisasi itu sebenarnya ketimpangannya sama.
Oke, semua orang mempunyai pendapatan yang sama, hanya yang membedakan jika tadinya di awal yang ini di perekonomian tradisional, oke, atau yang ini nih sektor tradisional, itu katakanlah orang hanya punya uang sebesar 50 sen per hari ya income-nya. Tapi ketika dan kita tahu bahwa si garis kemiskinannya ini di bawah 1%, oke? Di bawah $1 kan tadi atau $2. Jadi jelas dong di sektor tradisional ini semua orang akan sama miskin karena pendapatannya hanya 50 sen per hari. Oke. Tapi ketika mereka beralih ke sektor modern, ini katakanlah si Lewis itu kan dia bilang bahwa ya upahnya lebih tinggi di sektor modern daripada di sektor tradisional. Ya, sehingga si pekerja itu dia upahnya naik menjadi $2 per hari. Oke, sedangkan garis kemiskinan tetap dia hanya $1 per hari. Artinya di peralihan ini ya memang di peralihan dari sini ke sini memang ketimpangan itu akan naik. Tapi setelah beralih ke sektor modern, ketimpangannya akan kembali sama karena semua orang mempunyai pendapatan yang sama. Cuman pendapatan di sektor modern ketika sudah beralih semua ke sektor modern, banyakkan dari penduduk daerah pertanian, maka si income-nya otomatis akan meningkat seperti itu. Oke. Jadi ini sektor tradisional, terus dia peralihan di sini kan inequality-nya rendah ya di awal, terus di tengah-tengah inequality-nya tinggi. Oke. Tapi di sini saya bisa bilang bahwa si upahnya itu rendah, semua orang miskin di sini. Oke. Terus dia beralih juga ke sini. Ketika si ketimpangannya tinggi, ini upahnya mulai naik kan? Karena beberapa orang pindah ke kota ya, pindah ke sektor modern, oke? Lalu seiring berjalannya waktu makin banyak nih, dan ini kemiskinannya berkurang, ya kan? Orang yang miskinnya berkurang karena ada beberapa yang pindah ke sektor modern, dan begitu sudah banyak yang pindah ke sektor modern, maka si ketimpangannya, inequality-nya ini bakal kembali turun dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Ya, misalkan tadinya 50 sen per hari, dia bergerak menjadi $2 per hari gitu. Oke. Dan si kemiskinannya semakin berkurang kan di sini. Seperti itulah si Kuznets curve atau ya si hipotesis kurva U terbalik. Ini salah satu contoh ini salah satu contoh dari terapan dari data aktual datanya ya, contoh realnya. Ini ada GNI per kapita dan ini ada Gini koefisien, dan kalau ditarik scatter plot ini dibikin garis melengkung maka hasilnya akan seperti ini. Lengkapnya teman-teman boleh baca di buku. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan ketimpangan. Oke. Nah, yang pertama saya ingin tunjukkan adalah ini kurva ini. Jadi saya coba zoom ya. Kurva ini kalau teman-teman lihat yang garis horizontal ini adalah pertumbuhan ekonomi ya. Di sininya ini adalah pertumbuhan income pada penduduk 40% termiskin ya, bottom 40 ya persen atau 40% termiskin. Jadi ini income si 40% termiskin. Oke. Growth-nya ya, growth tuh. Growth dari pendapatan orang 40% termiskin, kelompok 40% termiskin. Oke. Nah, negara yang berada di atas garis 45 derajat, oke. Berarti yang ada di atas garis diagonal ini,
garis ini. Oke. Dia ini merupakan negara-negara yang mengalami perbaikan distribusi pendapatan. Oke, kenapa? Karena eh, si pertumbuhan pendapatan dari penduduk miskin ya itu lebih tinggi daripada si pertumbuhan ekonominya ya. Ini kalian bisa lihat si rata-rata ini kan ada di 6 sampai 7% ya kalau saya tarik garis ke atas ini. Sedangkan ini pertumbuhan income dari 40% termiskin yang lebih besar dari 6% ya. Berarti dia lebih tinggi si pertumbuhan income orang-orang miskinnya daripada pertumbuhan ekonominya atau gross national productnya. Oke. Di negara-negara tersebut, pendapatan 40% kelompok penduduk termiskin tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan gross national income. Ya, itu tadi. Oke. Sedangkan negara yang berada di bawah garis 45 atau negara-negara yang ini, yang masuk CRZ ini, ya, mereka mengalami distribusi pendapatan yang semakin memburuk. Oke. Kenapa? Karena ya kalau dilihat bentar, si negara-negara ini tingkat pertumbuhan dari 40% penduduknya, tingkat penumbuhan income dari 40% penduduk terbawahnya itu sangat rendah ya. Hampir rata-rata, ini yang maksimal Meksiko aja 6%. Tapi pertumbuhan GNI-nya 6%, 8%. Ya, seperti itu. Oke. Nah, si scatter plot ini dia tidak menunjukkan adanya hubungan yang jelas atau kuat antara laju pertumbuhan GNI dengan distribusi pendapatan. Ya, karena ada negara yang laju pertumbuhan GNI-nya tinggi nih, tapi ketimpangannya turun juga tinggi karena si bottom 40 income-nya naiknya juga tinggi nih ya. Kayak South Korea, dia sama-sama hampir 10% ini ya. Si pertumbuhan GNI-nya 10%, lalu si pertumbuhan income orang-orang miskinnya juga 10%. Terus ada Taiwan, tapi ada juga negara yang kayak Panama ini dia 8% pertumbuhan ekonominya, tapi pertumbuhan income orang miskinnya hanya 3%. Berarti ini timpang banget kan yang ini. Dia lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kaya pertumbuhan ekonominya, si Panama ini. Oke. Begitu juga dengan si Meksiko. Ini katakanlah Meksiko pertumbuhan ekonomi 8%, tapi dia hanya 6% si ininya apa pertumbuhan income orang-orang miskinnya. Oke. Oke, jadi sekitar plot ini dia tidak menunjukkan adanya hubungan yang jelas ya antara pertumbuhan Gini dengan distribusi pendapatan. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dia tidak dengan sendirinya diikuti oleh perbaikan kualitas pendapatan ya, tapi yang baik yang mana sebenarnya untuk si kesejahteraan. Sorry sebentar. Well, mana yang baik untuk kesejahteraan? Ya ini tergantung ya. Dia mau pertumbuhan ekonomi yang cepat atau mengurangi distribusi pendapatan atau keduanya. Tergantung dari karakter pertumbuhan ekonominya. Ya, karakter pertumbuhan ekonomi yang seperti apa ini yang dapat mempengaruhi taraf kehidupan masyarakat yang miskin atau yang tidak miskin ya. Ini tergantung. Kalau kita lihat di sini ya South Korea ini yang paling baik memang karena dia karena dia pertumbuhan ekonominya cepat tapi pengurangan ketimpangannya juga baik atau si pertumbuhan dari income orang-orang termiskin ya ini 40 termiskinnya juga tinggi ya artinya hampir sama. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kemiskinan absolut dan cakupan dan ukuran. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini ada kemiskinan absolut, cakupan dan ukuran ya. Kita mulai dari si grafik ini, figur 2.6. Ini saya ambil dari buku. Si grafik ini menunjukkan jumlah orang yang tinggal di bawah garis kemiskinan ya dari tahun 81 sampai 2008. Oke.
Jadi ini adalah populasi orang yang tinggal di bawah 1,25 dolar per hari dalam 2005 PPP ya. Jumlahnya ini dalam million. Oke. Terus ini dari tahun 81 sampai 2008 yang horizontalnya, dan ini dibagi berdasarkan region. Oke, kalau kita lihat baik di East Asia dan Pasifik, terus South Asia, terus Sahara Afrika, dan sisanya ini adalah rest of the world. Mereka semua ini mengalami penurunan ya dari tahun 81 sampai 2008 ya. Cuman di di periode ini sebelum 1987 sampai 1990 ini mereka jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan, tapi setelah itu kembali turun ya, berfluktuasi terus kembali turun dari mulai tahun 93 ke sini ya. Nah, si grafik ini menunjukkan penurunan kemiskinan absolut pada negara-negara berkembang, dan menurut si buku Todaro, penurunan ini itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi ya, dengan syarat berjalan secara berkesinambungan, dan jika ini terjadi maka si kemiskinannya ini akan berkurang. Dan yang kedua, si kemiskinan ini bakal berkurang karena jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan, sehingga dengan adanya program-program ini si orang-orang yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan mereka bisa naik ke atas garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk yang dianggap miskin itu menjadi berkurang ya. Lalu pertumbuhan dan kemiskinan. Ya, ini pertanyaannya, apakah pengurangan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan itu merupakan tujuan yang saling bertentangan, atau keduanya merupakan komplement atau saling melengkapi? Artinya kalau kita mengurangi kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi itu bakal tumbuh lebih cepat daripada kalau kita tidak mengurangi si kemiskinan ya. Atau sebaliknya, jangan-jangan kalau kita malah ngobatin si kemiskinan atau memperbaiki si kemiskinan itu memperlambat pertumbuhan ekonomi ya. Ini ada kontroversinya. Yang pertama, dia ada pendapat yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat itu akan berakibat buruk pada kemiskinan. Kenapa? Karena katanya orang yang miskin ini mereka akan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern, sehingga si orang-orang yang miskin ini bakal selamanya miskin, dan anak-anaknya nanti juga akan menjadi terus turun temurun ya si kondisi miskinnya itu. Oke. Terus yang kedua adalah pengeluaran publik untuk menanggulangi kemiskinan, kata dia. Ini akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Sebenarnya sih ini bicara tentang alokasi dana aja ya, karena menurut pendapat yang ini, si dana yang harusnya tadi digunakan untuk mempercepat pertumbuhan, tapi malah digunakan untuk untuk menanggulangi kemiskinan, dan ini merupakan sebuah masalah karena dana itu menjadi tidak efektif ya menurut si pendapat ini. Alasannya sama dengan waktu kita membahas pengaruh dari ketimpangan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi ya, di mana tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah itu akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah juga. Ini disebabkan oleh adanya jumlah tabungan yang menurun. Oke, jumlah tabungan yang menurun ini diakibatkan karena ini tadi, kalau si pemerintah lebih fokus terhadap penanggulangan kemiskinan, maka orang-orang yang ada di negara tersebut ya kayak jadi si orang kaya di si orang-orang kaya ini nanti kan biasanya mereka akan dikenakan redistribusi pendapatan dalam bentuk pajak progresif ya. Nanti ini ada keluarlah si pajak, dan si pajak inilah yang digunakan untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan. Oke. Tapi karena si orang kaya ini mereka akan cenderung menghindari pajak, maka yang terjadi itu tadi capital flight ya. Mereka lebih baik menyimpan tabungannya atau uangnya di luar negeri, atau mereka cenderung untuk berinvestasi di luar negeri ya, sehingga si jumlah tabungannya ini akan menurun seperti itu. Itu tanggapan itu pendapat pihak yang pertama. Oke, lalu yang ini kontroversinya ini adalah pendapat dari pihak lain, pihak yang setuju bahwa si kemiskinan dan
ekonomi growth itu bersifat ini komplement ya. Ini tanggapan yang kedua, oke. Jadi mereka bikin terdapat 5 alasan mengapa kebijakan yang ditunjukkan untuk mengurangi kemiskinan ini menjadi penting atau tidak harus memperlambat pertumbuhan. Yang pertama, mereka bilang bahwa si penduduk miskin ini memiliki keterbatasan untuk mengakses kredit, membiayai pendidikan anak, dan ketiadaan peluang untuk melakukan investasi, ya. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi keamanan keuangan di masa depan yang tidak terjamin dari si penduduk miskin. Artinya, kalau mereka ini dibiarin selamanya miskin, dibiarin terus-menerus miskin ya, maka selamanya mereka akan menjadi orang miskin. Mereka nggak bisa mengakses kredit, biaya pendidikan anak ya, terutama ini yang kedua, biayai pendidikan anak ya, karena ini adalah faktor penting ya. Kalau si anak mereka dibiayai oleh pemerintah misalkan untuk sekolah gratis dan setidaknya sekolah dan akses pendidikan, akses kesehatan ya, setidaknya si anak ini dia punya peluang yang sama dengan orang-orang lain, dengan orang yang tidak miskin ya. Dan mereka mungkin bisa saja merubah kehidupan si keluarganya yang tadinya miskin menjadi tidak miskin di masa depan. Seperti itu. Inilah alasannya yang pertama. Yang kedua adalah si penduduk kaya di negara miskin, mereka ini punya kecenderungan tidak menabung atau menginvestasikan pendapatannya di dalam negeri ya. Ini udah pasti terjadi mau di pendapat pertama maupun pendapat kedua ya, memang penduduk kaya ini di negara miskin mereka cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di dalam negeri, sehingga ya kita tahu bahwa si saving itu sama dengan investasi, dan investasi ini yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi ya, seperti kita udah bahas di bab sebelumnya di chapter 3. Oke. Lalu yang ketiga, dia bilang penduduk miskin ini memiliki kesehatan dan gizi serta pendidikan yang rendah, sehingga kalau si kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah ini tidak dibantu, mereka ini memiliki produktivitas yang rendah ya. Si produktivitas yang rendah ini jelas akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau misalkan si orang miskin ini setidaknya dibantu untuk masalah kesehatan, gizi, dan pendidikan anaknya, maka nanti jumlahnya lama-lama akan berkurang kan, dan jumlahnya berkurang ini menyebabkan si produktivitasnya meningkat. Oke, produktivitas yang meningkat ini bakal mendorong si pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, ekonomi growth-nya akan lebih cepat melajunya ya. Lalu yang keempat, peningkatan pendapatan penduduk miskin ini menaikkan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal ya. Kenapa? Karena kalau yang ini, yang orang kaya mereka ini cenderung untuk membeli barang impor. Oke, sedangkan si penduduk miskin ini cenderung untuk membeli produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal. Dan ketika mereka membeli buatan lokal, mereka itu secara tidak langsung merangsang yang lebih besar, memiliki rangsangan yang lebih besar untuk produksi lokal ya. Dan ketika si produksi lokalnya ini meningkat, maka kesempatan kerja dan investasi untuk perusahaan-perusahaan lokal ini juga akan meningkat seperti itu. Oke, jadi ketika si kesempatan kerja ini meningkat ya bagus dong yang kesempatan kerja lokal ya. Tapi kalau misalkan impor, dia tidak mendorong ini kan, tidak mendorong kesempatan kerja lokal. Jadi yang miskin ini jika memang di pendapatan penduduk miskinnya ini meningkat, mereka akan menaikkan jumlah permintaan produk kebutuhan rumah tangga lokal, oke, sehingga si produk lokal ini produksinya akan meningkat, dan karena produksi lokal ini meningkat, maka kesempatan kerja ini akan meningkat dan investasi lokal juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, terus yang kelima, dia bilang bahwa adanya insentif materi dan psikologis yang kuat. Oke. Jadi ada kecenderungan yang bilang bahwa si kelompok kelompok orang-orang miskin ini dia tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, oke? Percaya diri yang baik. Padahal kita nggak tahu, siapa tahu mereka ini punya ide yang bagus untuk pertumbuhan, ide yang bagus untuk pengembangan teknologi dan lain sebagainya ya. Tapi karena mereka nggak percaya diri, ya udahlah, akhirnya mereka pasrah, diem aja lah kayak gitu kan. Nah, dengan adanya insentif materi,
dan psikologis yang kuat, nanti si masyarakat miskin ini dapat berpartisipasi di dalam publik untuk proses pembangunan ya, sehingga si eh, insentif materi ini dan psikologis yang kuat itu dapat berdampak pada meluasnya partisipasi publik dalam proses pembangunan. Jadi yang berpartisipasi ini tidak lagi hanya orang-orang kaya, tapi si orang yang miskin juga bisa ikut ya, karena ya itu tadi, karena memang pada dasarnya mereka ini tidak percaya diri, tapi dengan adanya insentif materi dan psikologis, nah ini kalau kedua hal ini udah membaik, mereka lebih percaya diri ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya oleh karena itu ya, ini masih menjadi perdebatan memang, tapi sebagian besar orang itu percaya terhadap pilihan yang nomor dua ya. Alasannya lebih kuat. Oke. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Mereka ini adalah komplementer. Oke. Penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah satu trade-off, bukanlah satu pilihan, tapi mereka adalah komplement. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah karakter ekonomi kelompok masyarakat miskin. Siapa sih yang termasuk masyarakat miskin dan apa karakternya? Yang pertama, di buku itu jelas ya, mereka dari chapter-chapter awal selalu bilang bahwa kemiskinan itu banyak terjadi di pedesaan. Ya, ini kita punya data tabel 5.7 poverty rural versus urban. Ya, kalau teman-teman lihat, bentar saya coba zoom. Saya coba gedein datanya. Oops, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di banyak negara, termasuk di sini ada Indonesia ya, tahun 2004 nih Indonesia, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan, jelas kalau kita bandingkan ini hampir semua negara yang lebih besar itu adalah di daerah pedesaan, rural area ya, dibandingkan dengan di urban area. Ini angka nasional ya. Contohnya Indonesia ini dia 20% yang miskin di pedesaan dan hanya 12% yang miskin di perkotaan. Totalnya itu ada 16,7% ya. Seperti itu. Oke. Jadi penduduk miskin ini cenderung bertempat tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor tradisional, bukan sektor modern ya. Tapi walaupun sebagian penduduk miskin, ya miskin absolut, kemiskinan absolut ini tinggal di pedesaan, namun di sisi lain bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah di negara berkembang ini justru tercurah ke daerah perkotaan. Ya, salah dong, harusnya kan karena kemiskinan absolut terpusat di pedesaan, maka setiap kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan itu seharusnya ditunjukkan ke program-program pembangunan pedesaan pada umumnya dan melalui pembenahan sektor-sektor tradisional pada khususnya ya, karena mereka ini tadi ada di pedesaan dan bekerja di sektor tradisional, maka ya harusnya si kebijakan pemerintah ini harusnya fokusnya ke pedesaan dan ke sektor pertanian atau sektor-sektor pembenahan sektor-sektor tradisional seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya yang termasuk dalam karakter ekonomi masyarakat miskin ini adalah kaum wanita dan kemiskinan. Gitu. Ya, jadi kalau si buku Tadaro itu dia bilang bahwa si mayoritas penduduk miskin di dunia ini adalah wanita. Ya, dan yang paling menderita itu adalah wanita dan anak-anak. Oke. Mereka ini mengalami kekurangan gizi, terus sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk jasa lainnya. Lalu mereka juga mengalami rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka untuk memiliki pendapatan sendiri, ya. Karena mereka ini pendidikannya biasanya lebih rendah daripada kaum pria. Oke, zaman dulu ya. Terus ini terbatasnya kontrol terhadap pendapatan suami, mungkin ini masih terjadi sampai sekarang di beberapa wilayah. Terus keterbatasan mengakses pendidikan, nah ini, dan pekerjaan yang layak di sektor formal ini masih banyak terjadi terutama di daerah rural, di daerah-daerah pedesaan ya. Nah, sehingga si rumah tangga yang dikepalai oleh wanita ini merupakan segmen masyarakat termiskin di negara berkembang atau di negara ketiga ya.
Kenapa? Karena salah satu alasannya tadi potensi mendapatkan pendapatan ini bagi kaum wanita lebih rendah daripada kaum pria. Ada yang namanya kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita. Misalkan upah buruh untuk wanita yang lebih rendah dibandingkan dengan pria, seperti itu. Oke. Padahal di satu sisi investasi sumber daya manusia ini hanya akan berhasil diteruskan ke generasi mendatang jika menyertakan upaya-upaya perbaikan status dan kesejahteraan kaum wanita ke dalam proses pembangunan, seperti itu ya. Karena yang dipercaya sama buku ini bahwa si pendidik informal terdekat untuk seorang anak itu adalah kaum wanita, dan ketika si kaum wanitanya ini mengalami apa tadi berbagai masalah ini, maka mereka akan sulit juga ya untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya, sehingga ketika si kaum wanita kesejahteraannya meningkat, pendidikannya meningkat dan lain sebagainya, pendidikan ke anaknya juga akan menjadi lebih baik, sehingga si ini dia bilang bahwa sumber daya manusia hanya akan berhasil diteruskan ke generasi mendatang jika menyertakan upaya perbaikan status dan kesejahteraan kaum wanita ke dalam proses pembangunan. Oke, seperti itu. Lalu, nah ini ada beberapa cakupan pilihan kebijakan ya dan beberapa pertimbangan dasar. Jadi kebijakan apa yang dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi? Ada beberapa. Yang pertama ini mengubah distribusi fungsional dari tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi ya. Kita tahu ya si faktor produksi itu kan adalah ada tanah, lalu ada modal, ada tenaga kerja dan lain sebagainya ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini coba dong diperhitungkan hasil yang diterima dari faktor produksi ini lebih lebih ini lagi lebih adil ya. Jadi maksudnya coba dong ini si tenaga kerja upahnya diperhatikan, jangan sampai serendah mungkin ya si upah dari tenaga kerja ini coba ditingkatkan dan lain sebagainya, dan seterusnya juga uh, tanah dan modal coba ditingkatkan seperti itu, di distribusi lebih merata ya, seperti itu. Oke, sehingga kalau si upah ini meningkat kan ya si buruh-buruhnya tadi yang bekerja lebih sejahtera ya setidaknya. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah memeratakan distribusi ukuran. Ini kayak kepemilikan atau penguasaan aset produktif dan keterampilan SDM yang tersebar untuk semua lapisan masyarakat. Intinya tuh ada di sini keterampilan SDM ya. Intinya ini adalah faktor pendidikan ya. Kalau si pemerintah mengeluarkan ini kan tadi kebijakan untuk melakukan uh, menaikkan tingkat pendidikan, nggak peduli dia mau orang kaya mau orang miskin, yang penting tingkat pendidikannya naik, maka ya pertumbuhan ekonominya juga akan naik karena keterampilan si sumber daya manusianya ini tersebar untuk semua lapisan masyarakat, gak hanya di orang kaya saja, tapi si orang miskin juga bisa memiliki keterampilan ya jika si faktor pendidikan ini diperbaiki. Oke. Lalu yang ketiga adalah mengurangi distribusi ukuran golongan pendapatan berpenghasilan tinggi. Nah, ini biasanya yang digunakan adalah dengan penerapan pajak progresif ya. Yang orang-orang kaya ini ditarikin pajak, pungutin pajak, terus si uang yang pajak tadi ini digunakan untuk meningkatkan ini kan ada pajak progresif itu tadi meningkatkan pendapatan pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan si pendapatan pemerintah ini nanti akan disalurkan ke dalam kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Contohnya ya tadi kebijakan untuk pendidikan dan kesehatan misalkan ya. Lalu yang keempat, meningkatkan distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan rendah ya. Ini kayak pengeluaran publik yang bersumber dari pajak untuk meningkatkan pendapatan kaum miskin. Ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Ya langsung ini contohnya adalah money transfer ya, bantuan langsung tunai seperti itulah ya. Kalau di Indonesia, kalau yang tidak langsung ini seperti pembebasan uang sekolah, subsidi pendidikan dasar, subsidi pelayanan kesehatan dan lain-lain. Sehingga kalau si faktor-faktor ini
faktor pendidikan dan faktor kesehatan ini terpenuhi, setidaknya si orang miskin tadi bisa tetap dapat bekerja, bisa tetap dapat berproduksi, dan si anak-anaknya itu akan memiliki kesempatan yang sama dengan orang yang lebih kaya dalam menempuh pendidikan tentunya. Ya, dan sehingga di masa depan diharapkan si orang yang anak-anak dari orang miskin ini tadi dia tidak tidak mereka bisa membebaskan keluarganya dari garis kemiskinan, dari status kemiskinan ya, dengan pendidikan yang lebih baik kan, dibandingkan ketika si pemerintah ini tidak melakukan subsidi pada pendidikan dasar. Ya udah, si anak dari orang miskin tadi dia tidak bisa dia tidak bisa sekolah dan tidak bisa berkembang, sehingga ya udah gitu-gitu lagi ujung-ujungnya ketika mereka anak-anak dari orang miskin ini ketika mereka tua mereka akan menjadi orang miskin lagi ya, tidak bisa memperbaiki faktor struktur ekonomi keluarganya. Oke, seperti itu ya. uh, Oke, ini kita udah ada di akhir video sebenarnya. Materinya cuma sampai sini saja. Lalu eh, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tolong dicatat menit keberapa, lalu tentang apa. Nanti kita akan coba ketemu di Zoom ya. Nanti jadwal kapan Zoom-nya saya akan coba kasih tahu ke ketua kelasnya. Oke. Sekian, terima kasih.